Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan dengan NIM 1240752. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang laporan analisis keuangan Bank Syariah Indonesia, yaitu menggunakan analisis laba kotor, analisis break even point, dan analisis CMOS per 31 Oktober 2025. Di sini yang pertama, analisis laba kotor. Dari laporan laba rugi, pendapatan dari penyaluran dana 24.642.550 bagi hasil untuk pemilik dana investasi sebesar 7.666.366 juta dan pendapatan setelah distribusi bagi hasil 16.976.189. Perhitungan laba kotor bank. Pendapatan penyaluran dana dikurangi bagi hasil 24.642.555 dikurang 766.366 sama dengan 16.976.189 juta. Margin laba kotornya 16.976.189 dibagi 24.642.555 dikali 100%, yaitu dengan hasil 68,89%. Interpretasinya ialah setiap 100 pendapatan pembiayaan menghasilkan laba kotor sekitar 68,89%. Margin ini menunjukkan kemampuan BSI dalam mengelola dana pihak ketiga dalam menyatukan pembiayaan secara efisien, dan di sini juga nilai ini tergolong baik untuk industri perbankan syariah. Analisis break even point atau bisa disingkat dengan BEP. Karena bank tidak memiliki biaya variabel dan tetap seperti perusahaan manufaktur, maka digunakan pendekatan data pendapatan setelah distribusi bagi hasil sebesar 16.976.189. Beban operasionalnya, beban tenaga kerja sebesar 4.315.804 juta. Beban promosi 872.112 juta dan beban lainnya 5.759.27 juta. Total biaya operasional sebesar 4.315.804 ditambah 872.112 dan ditambah 5.759.27 sebesar nilainya ialah 10.946.943 juta. BEP revenue. BEP total biaya operasional. Margin of safety 16.976.189 dikurang 10.946.943 dibagi 16.976.189 dikalikan dengan 100%. Hasilnya ialah 35,51%. Interpretasinya, pendapatan minimum yang harus diperoleh BSI agar tidak rugi sekitar 10,95 triliun. Pendapatan aktual mencapai 16,98 triliun dan terdapat margin keamanan sebesar 35,51% yang menunjukkan posisi keuangan cukup aman. Analisis channels. Kapital, permodalan, data, total ekuitas 50.523.198, total aset 430.923.234, capital ratio 50.523.198 dibagi 430.923.234 dikali 100%, hasilnya 11,72%. Interpretasi, rasio modal di atas 8% menunjukkan kondisi permodalan yang kuat dan mampu menyerap risiko usaha. Yang kedua, aset quality, kualitas aset, data, cadangan kerugian penurunan nilai 10.762.858, total pembiayaan piutang 163.109.737,
Pembiayaan bagi hasil sebesar 138.366.129. Pembiayaan sewa sebesar 3.713.382 dan total pembiayaan sebesar 305.189.248 juta. Rasio CKPN terhadap pembiayaan 10.762.858 dibagi 305.189.218 juta dikali 100%, maka nilainya 3,53%. Interpretasi menunjukkan kualitas aset produktif masih baik karena resiko pembiayaan dapat ditutup oleh cadangan yang memadai. Selanjutnya ialah manajemen. Indikator BOPO, total beban operasional. Beban bonus wadiah 292.558 juta, CKPN 1.112.770 juta, beban tenaga kerja 4.315.804, beban promosi 872.112, beban lainnya 5.759.027 rupiah. Totalnya ialah 14.152.271 rupiah. Pendapatan operasional 16.976.189 rupiah. BOPO 14.152.271 rupiah dibagi 16.976.189 rupiah kalikan dengan 100%, hasilnya 83,37%. Interpretasi BOPO di bawah 90% menunjukkan efisiensi operasional yang baik. Selanjutnya D. Earnings atau rentabilitas ROA, laba bersih sebesar 6.130.941 rupiah. Total aset 430.923.234 rupiah. ROA 6.130.941 rupiah dibagi 430.923.234 dikalikan dengan 100%, maka senilai 1,42%. ROE 6.130.941 dibagi 50.523.198 dikali 100%, nilainya sebesar 12,13%. Interpretasi ROA 1,42% menunjukkan aset mampu menghasilkan laba dengan baik. ROE dengan hasil 12,13% menunjukkan pengembalian yang cukup baik bagi pemegang saham. Liquidity atau likuiditas, financing to deposit ratio FDR. Total pembiayaan 305.189.248 juta, dana pihak ketiga, dana simpanan wadiah sebesar 79.143.248 rupiah, dana investasi non-profit sharing sebesar 280.625.801 juta. FDR 305.189.248 juta dibagi 361.769.265 dikalikan dengan 100%, maka hasilnya ialah 84,36%. Interpretasi FDR berada pada kisaran ideal 80% hingga 90%, menunjukkan likuiditas sehat dan penyaluran dana efektif. Sensitivity to money risk, data, posisi transaksi falas dan forward relatif kecil. Pendapatan utama berasal dari pembiayaan, murabahah dan musyarakah. Interpretasi BSI memiliki sensitivitas resiko pasar yang relatif rendah karena exposure valuta asing dan instrumen derivatif tidak signifikan. Kesimpulan,
Laba kotor 16,98 triliun, kondisi baik. Margin laba kotor 68,89%, kondisi sangat baik. BEP senilai 10,95 triliun, kondisi aman. Margin of safety 35,51%, kondisi aman. Capital ratio 11,72%, kondisi sehat. Asset quality 3,53%, kondisi baik. BOPO 83,37%, kondisi efisien. ROA 1,42%, kondisi baik. ROE 12,13%, kondisi baik. FDR 84,36%, kondisi sehat. Secara keseluruhan, kinerja keuangan BSI per 31 Oktober 2025 berada dalam kategori sehat. Bank memiliki permodalan yang kuat, kualitas aset yang baik, profitabilitas yang positif, likuiditas yang terjaga, serta tingkat